Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Asmara dengan NIM G141600033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode underbagging pada random forest untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumen churn di bawah bimbingan Cici Suhaini MSI dan Dr. Anang Kurnia MSI. Pokok bahasan pada penelitian kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Persaingan bisnis menjadi sebuah tantangan bagi pelaku bisnis untuk menciptakan beragam strategi untuk menarik minat calon konsumen. Namun, pelaku bisnis juga perlu memikirkan strategi untuk mempertahankan konsumen yang telah ada agar tidak berhenti berlangganan atau berpindah ke perusahaan lain atau sering disebut dengan churn. Kevni dan Parthasarathi tahun 2001 menjelaskan bahwa churn disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor ketidakpuasan dan yang kedua adalah faktor kondisi situasional. Sedangkan Murphy dan Murphy tahun 2002 menjelaskan bahwa mempertahankan konsumen lama dapat lebih menghemat biaya daripada memperoleh konsumen baru. Peningkatan 2% dalam mempertahankan pelanggan lama dapat berdampak terhadap laba seperti memangkas biaya sebanyak 10%. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab churn dapat diketahui dengan mengidentifikasi karakteristik dari churn itu sendiri. Namun, dataset pelanggan pada penelitian kali ini masih tidak seimbang, yaitu di mana kelas mayoritas atau kelas yang tidak churn jauh lebih banyak dibanding kelas minoritas atau konsumen yang churn. Salah satu teknik dalam penanganan masalah kelas tidak seimbang adalah dengan menggunakan metode underbagging. Underbagging merupakan metode penggabungan atau ensemble antara undersampling dengan bagging. Selanjutnya, metode klasifikasi yang dapat digunakan adalah random forest, yaitu pengembangan dari metode classification and regression tree dengan menerapkan bootstrap aggregating dan random feature selection. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan teknik underbagging untuk penanganan masalah kelas tidak seimbang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konsumen berpotensi churn dengan menggunakan metode random forest agar perusahaan bersikap proaktif untuk mempertahankan konsumennya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari sebuah perusahaan asuransi XYZ. Peubah yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 1 peubah respon dan 7 peubah penjelas. Berikut merupakan daftar peubah penjelas dan peubah respon yang digunakan pada penelitian ini. Dengan churn merupakan peubah respon dan jenis produk asuransi, kelompok usia, periode pembayaran, tenur, jenis kelamin, asal daerah, dan metode pembayaran merupakan peubah penjelasnya. Berikut adalah diagram alir prosedur analisis data. Dimulai dari pra-proses data, yaitu dengan melakukan eksplorasi data dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data. Kemudian, melakukan partisi data menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 75% untuk data latih dan 25% untuk data uji. Pada data latih, dilakukan tuning pada M peubah penjelas dan K pohon. Kemudian, melihat tingkat kesalahan OOB untuk mencari jumlah optimal peubah penjelas dan pohon yang akan digunakan. Selanjutnya, menangani data kelas tidak seimbang dengan underbagging dari data latih. Setelah data tidak seimbang sudah ditangani, dilakukan pemodelan klasifikasi dengan menggunakan random forest. Selanjutnya, melakukan evaluasi model klasifikasi dengan menggunakan nilai F1 score, sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumen berpotensi churn dengan menggunakan rata-rata mean decrease Gini pada tiap gugus data underbagging. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dari sejumlah 2.630 konsumen perusahaan asuransi XYZ, terdapat sebanyak 642 konsumen yang churn dan 1.988 konsumen yang tetap memilih untuk berlangganan.
Data konsumen perusahaan XYZ dapat dikategorikan berdasarkan kelompok usia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, pada umumnya kelompok usia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelompok usia kurang dari 15 tahun, kelompok usia antara 15 sampai 64 tahun, dan kelompok usia lebih dari 64 tahun. Dapat diketahui, konsumen pada kelompok usia antara 15 sampai 64 tahun lebih mendominasi dengan persentase 64,07%. Selanjutnya, konsumen usia kurang dari 15 tahun tercatat sebesar 22,32%. Dan konsumen yang paling sedikit terdapat pada konsumen usia lebih dari 64 tahun sebesar 13,61%. Selanjutnya, konsumen cerm perusahaan XYZ dapat juga dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Pada grafik di bawah ini, dapat dilihat konsumen yang memilih cerm dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 422 konsumen, dan konsumen yang memilih cerm dari jenis kelamin perempuan sebanyak 220 konsumen. Sedangkan konsumen laki-laki yang memilih untuk tetap berlangganan sebanyak 1070 konsumen, dan konsumen perempuan yang memilih untuk tetap berlangganan sebanyak 918 konsumen. Berikut merupakan persentase antara konsumen cerm dan tidak cerm dari perusahaan XYZ berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian, konsumen cerm perusahaan XYZ dapat dilihat juga berdasarkan produk asuransinya. Produk asuransi yang tersedia adalah produk perlindungan kendaraan, perlindungan jiwa, dan perlindungan kesehatan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat perlindungan jiwa merupakan produk asuransi dengan tingkat churn yang paling tinggi sebanyak 562 konsumen yang churn, diikuti dengan perlindungan kesehatan sebanyak 62 konsumen churn, dan yang terakhir perlindungan kendaraan sebanyak 18 konsumen churn. Lalu, konsumen dengan tingkat loyalitas tertinggi juga terdapat pada produk perlindungan jiwa sebanyak 887 konsumen, diikuti dengan perlindungan kesehatan 626 konsumen, dan yang terakhir merupakan perlindungan kendaraan sebanyak 475 konsumen. Klasifikasi random forest. Analisis random forest digunakan untuk mengidentifikasi peubah penjelas yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk melakukan churn. Random forest membentuk kumpulan K pohon keputusan dan menggunakan M peubah penjelas yang dipilih secara acak. Jumlah pohon yang diuji coba pada penelitian ini adalah 100, 500, dan 1000 pohon. Pemilihan M peubah penjelas yang paling optimal dilakukan dengan melihat nilai kesalahan OOB terendah pada data latih dari kombinasi M peubah penjelas dan K pohon yang diuji coba. Kesalahan OOB merupakan rataan kesalahan prediksi pada tiap contoh latih yang tidak diikutsertakan dalam proses pembentukan pohon klasifikasi. Berikut merupakan persentase kesalahan OOB dari kombinasi M peubah penjelas dan K pohon. Dapat dilihat bahwa nilai kesalahan OOB terendah didapat saat peubah penjelas yang digunakan dalam klasifikasi berjumlah 3 dan pohon yang dibentuk berjumlah 1000. Sehingga kombinasi optimum antara peubah penjelas dan pohon yang akan dibentuk adalah sebanyak 3 peubah penjelas dan 1000 pohon. Parameter optimal yang telah didapat kemudian digunakan untuk membangun model klasifikasi dengan metode random forest. Pertama-tama, dilakukan penanganan kelas tidak seimbang dengan teknik underbagging. Pada prosesnya, teknik underbagging akan membangkitkan gugus data baru. Pada penelitian ini, gugus data baru yang akan dibangkitkan adalah sebanyak 3, 5, dan 10. Selanjutnya, proses evaluasi dilakukan menggunakan data uji. Nilai evaluasi random forest yaitu F1 score, sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. F1 score menggambarkan rata-rata harmonik antara presisi dengan sensitivitas. Sedangkan sensitivitas merupakan menunjukkan konsumen mana yang mengalami churn dari seluruh populasi konsumen yang benar-benar mengalami churn. Spesifisitas menunjukkan konsumen mana yang tidak mengalami churn dari konsumen yang benar-benar tidak mengalami churn. Sedangkan akurasi menggambarkan kemampuan untuk menunjukkan dengan benar konsumen mana yang mengalami churn dan mana yang tidak. Berikut merupakan nilai evaluasi model yang didapat dengan membangkitkan masing-masing gugus data baru.
Yang pertama, nilai evaluasi yang didapat saat membangkitkan gugus data baru sebanyak 3. Kemudian nilai evaluasi model yang didapat dengan membangkitkan 5 gugus data baru. Dan yang terakhir, nilai evaluasi yang didapat dengan membangkitkan 10 gugus data baru. Dari masing-masing nilai evaluasi dapat dilihat bahwa nilai evaluasi terbaik adalah saat membangkitkan 3 gugus data baru underbagging dengan nilai advance score sebanyak 0,9354, nilai sensitivitas sebanyak 0,9560, nilai spesifitas sebesar 0,9719, dan nilai akurasi sebesar 0,9681. Tingkat kepentingan peubah penjelas. Menurut Bremen, pada tahun 2002, Mendikris Gini merupakan salah satu ukuran tingkat kepentingan peubah penjelas. Nilai MDG menunjukkan rata-rata nilai impuritas jenis suatu peubah penjelas yang tereduksi. Setiap gugus data baru yang dibangkitkan pada proses underbagging, kemudian dilakukan pemodelan klasifikasi dengan random forest. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyaknya gugus data baru yang dibangkitkan pada proses underbagging adalah sebanyak 3 gugus data baru. Berikut merupakan hasil tingkat kepentingan penjelas pada masing-masing gugus data. Pada gugus data pertama, tingkat kepentingan peubah penjelas paling tinggi adalah jenis produk asuransi, diikuti dengan jenis kelamin, kelompok usia, tenur, periode pembayaran, metode pembayaran, dan yang terakhir adalah asal daerah. Pada gugus data kedua, jenis produk asuransi merupakan peubah penjelas dengan tingkat kepentingan yang masih tinggi, diikuti dengan tenur, jenis kelamin, kelompok usia, periode pembayaran, metode pembayaran, dan asal daerah. Dan pada gugus data ketiga, tingkat kepentingan peubah penjelas dimulai dari jenis produk asuransi, jenis kelamin, kelompok usia, tenur, periode pembayaran, metode pembayaran, dan yang terakhir asal daerah. Selanjutnya, untuk mendapatkan tingkat kepentingan peubah penjelas akhir, dilakukan rata-rata nilai Mendikris Gini pada masing-masing gugus data sehingga didapatkan nilai MDG secara agregat dari masing-masing gugus data. Tingkat kepentingan peubah penjelas yang paling tinggi dimulai dari jenis produk asuransi, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga tenur, dan yang keempat adalah kelompok usia. Simpulan, perusahaan XYZ memiliki 2 kategori peubah respon, yaitu konsumen churn dan konsumen tidak churn. Berikut merupakan persentase antara konsumen churn dan tidak churn, dengan konsumen churn sebesar 24,41% dan konsumen tidak churn sebesar 75,59%. Metode random forest mengkombinasikan antara 3 peubah penjelas dan 1000 pohon yang dibangun sebagai parameter optimal yang digunakan. Berikut merupakan tabel nilai kesalahan OOB dengan kombinasi jumlah pohon dan peubah penjelas. Kombinasi antara 3 peubah penjelas dan 1000 pohon yang dibangun menghasilkan nilai kesalahan OOB terendah, yaitu sebesar 3,25%. Penerapan underbagging membangkitkan 3 gugus data baru menghasilkan nilai advance score, nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi tertinggi. Berikut merupakan nilai evaluasi saat membangkitkan 3 gugus data baru. Dan yang terakhir, ukuran tingkat kepentingan peubah penjelas random forest menggunakan nilai MDG menghasilkan 4 peubah penjelas dengan tingkat kepentingan tertinggi, yaitu jenis produk asuransi, jenis kelamin, tenur, dan kelompok usia. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.